Assalamualaikum. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelumnya ketua kelas silahkan memimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Sultan. Kenapa Sultan? Alfa. Siapa lagi? Zulfari. Kenapa? Biasanya sering ada keterangan ya. Riki juga. Oh iya. Ulfa izin, iya. Oke. Dada sakit ya. Jadi Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang dinamika gerak materi hukum Newton. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang gerak ya. Untuk mengaitkan dengan hukum 1 Newton ini, Ibu ingin tahu, kalian masih ingat enggak? Apa sih pengertian gerak itu? Masih. Siapa yang bisa? Iya, Putri. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Oke, bagus sekali ya. Jadi gerak itu perubahan posisi sebuah benda terhadap titik acuan. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Apa yang dimaksud dengan gaya? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Arzeti. Jadi, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Oke, tepat sekali. Benar teman-temannya. Jadi itu ya. Nah, ya, mari kita lihat videonya dulu ya. Ini Ibu ada mempunyai lab virtual ya tentang gaya. Oke, apa yang kalian lihat di sini? Oke, kita akan memberikan gaya total sama nilainya. Buram? Biru. Buram. Coba diperhatikan dulu. Sudah lebih jelas? Sudah. Sudah. Oke. Nah, ini ada contoh gaya ya. Ibu akan memberikan gaya di sebelah kanan yang merah. Ini sebesar 150 Newton. Dan yang sebelah kiri, Ibu kasih gaya itu 100 Newton. Kira-kira apa yang akan terjadi pada saat mereka saling tarik-menarik? Ya, perhatikan. Merah menang. Ayo kita lihat dulu. Oke. Oke, yang merah menang. Kenapa demikian? Oke, satu orang dulu ya, satu orang dulu. Silakan Nabila. Karena gayanya lebih besar yang kanan, yang merah. Yang merah lebih besar, benar sekali. Bagaimana yang lain? Sudah bisa dipahami? Nah, ada contoh lagi satu. Ibu mau kasih. Bagaimana kalau sebelah kiri dan sebelah kanannya itu Ibu kasih gaya 150 Newton. Apakah yang terjadi? Oke, silahkan angkat tangan dulu. Siapa yang mau Nipta? Bagaimana Nipta? Tetap. Jadi tidak bergerak karena saling menarik seimbang. Seimbang. Oke, ayo kita lihat bagaimanakah kalau dia sama ya. Dia akan bagaimana ini? Iya. Dia akan diam, benar sekali ya.
dia akan diam karena gaya yang kiri dan yang kanan itu sama besar. Oke, jadi sudah bisa dipahami tentang gaya ya? Sudah. Nah, sekarang kita lihat video selanjutnya ya. Oke, ini tentang hukum Newton. Silahkan kalian perhatikan baik-baik dengan seksama. Ada iklan. Oke. Dalam video kali ini, kita akan belajar aplikasi hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai namanya, hukum Newton pertama dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Inggris, yaitu Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak akan cenderung untuk bergerak. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam. Setiap benda selalu cenderung mempertahankan keadaannya atau benda ini memiliki kelembaban. Apa itu kelembaban? Kelembaban adalah rasa aman dalam keadaan tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah gerobak yang sedang diam. Kalau kita mendorong gerobak tersebut, maka dibutuhkan usaha yang cukup besar pada saat awal. Kenapa? Karena gerobak yang diam akan menolak untuk bergerak. Ada gaya yang diberikan untuk mempertahankan agar dia tetap diam. Oleh karena itu, kita butuh usaha yang besar saat mendorong gerobak ini. Saat gerobak sudah bergerak, tenaga yang kita butuhkan tidak terlalu besar lagi. Kemudian, saat gerobak ini sedang bergerak dan kita tahan untuk diam, gerobak ini kemudian akan memberikan penolakan lagi. Karena dia sudah enak untuk bergerak dan tiba-tiba disuruh diam. Nah, gerobak ini memiliki apa yang disebut sifat kelembaban. Saat gerobak ini disuruh diam, akan menolak sehingga dibutuhkan energi yang cukup besar. Itulah yang dimaksud dengan kelembaban yang dijelaskan dalam hukum Newton 1. Setiap benda akan selalu mempertahankan keadaan semulanya. Contoh berikutnya, misalkan saat kita berada dalam bis. Ketika bis yang semula diam, tiba-tiba bergerak, kita akan cenderung mempertahankan posisi kita sehingga tubuh kita akan terdorong ke belakang. Demikian pula saat bis sedang dalam keadaan bergerak dan tiba-tiba dihentikan, maka tubuh kita yang semula bergerak akan terus mempertahankan keadaan ini. Sehingga walaupun bis berhenti, kita akan terus terdorong ke depan. Saat kita sudah nyaman dalam keadaan bergerak, tiba-tiba dihentikan, akan ada penolakan dari tubuh kita. Jadi hukum Newton 1 menjelaskan suatu benda yang memiliki sifat kelembaban, yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Saat benda sudah nyaman dengan keadaan A, untuk berubah ke keadaan B, tentu diperlukan usaha yang lebih besar. Secara matematis, hukum Newton 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Jika jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang semulanya diam akan tetap diam, dan benda yang semulanya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, bagaimana videonya? Sudah diperhatikan tadi? Ya. Nah, untuk video ini, Ibu ingin mengajukan pertanyaan ya. Sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa saat kita berdiri di bis yang tiba-tiba dipercepat, itu tubuh kita akan terdorong ke belakang? Ya. Selanjutnya, mengapa penumpang di dalam mobil yang direm mendadak itu akan terdorong ke depan? Kan tadi ada ya di video ya? Nah, kira-kira pertanyaan ini siapa yang akan menjawab? Nita? Yang lain ada lagi? Fadal? Tidak, Pak? Amira juga? Oke, sekarang Nita dulu ya.
Ya, saya mau jawab yang pertama. Oke, silakan. Mengapa saat kita berdiri di bus yang tiba-tiba dipercepat, tubuh kita terdorong ke belakang? Jawabannya, karena tubuh cenderung mempertahankan keadaan diam. Ketika bus bergerak maju mendadak, tubuh tertinggal di belakang, sehingga terasa terdorong mundur. Bagus sekali. Ada yang lain? Yang lain yang sama dulu soalnya ya? Tadi Amira yang mana? Jawaban saya cenderung dua soal dengan satu jawaban yang sama. Jawabannya yang sama? Iya. Oke, silahkan. Kan ini dua soalnya, mengapa saat kita berdiri di bus yang tiba-tiba dipercepat, tubuh kita terdorong ke belakang. Tapi yang nomor dua, mengapa penumpang di dalam mobil yang ketika direm mendadak terdorong ke depan. Jadi sekiranya ini memiliki jawaban sama karena dalam hukum Newton 1, setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Jadi ketika baik itu dipercepat atau direm, maka tubuh kita akan mempertahankan posisi awalnya. Makanya ketika direm mendadak untuk maju ke depan, dia akan terdorong ke depan. Tapi ketika dipercepat, terdorong ke belakang karena akan mempertahankan keadaan semulanya. Bagus sekali ya. Bagaimana dengan Fadal? Saya jawaban nomor 2, Bu. Nomor 2. Jadi mengapa penumpang di dalam mobil yang direm mendadak terdorong ke depan? Karena tubuh penumpang yang memiliki kecenderungan mempertahankan keadaan bergerak lurus beraturan. Jadi saat mobil direm secara mendadak, tubuh penumpang cenderung ingin tetap bergerak ke depan. Bagus sekali ya. Jadi ketiga jawaban temannya sangat bagus ya. Berikan aplaus dulu. Seperti itu ya. Untuk penerapan hukum Newton di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ada yang mengerem mendadak, jadi kita akan terlempar atau terdorong ke belakang. Kalau mengerem mendadak, ke depan. Kalau dipercepat tiba-tiba ke belakang. Oke, Ibu mau lihatkan kipas angin. Ini kipas anginnya lagi bergerak ya. Bagaimana kalau tiba-tiba Ibu matikan kipas anginnya? Ibu putuskan listriknya. Perhatikan kipas anginnya. Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah. Sekarang apa yang kalian bisa amati dari kipas angin tersebut? Apa yang akan terjadi? Saya, Ibu. Bisa? Oke, Zaki. Kipas akan mempertahankan keadaan geraknya. Oke. Ada yang lain? Saya Iya, Amir. karena kembali ke hukum Newton 1, yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan semulanya. Sama dengan kipas, dia akan tetap mempertahankan keadaan semulanya. Oke, bagus sekali ya jawaban kedua temennya. Terima kasih ya. Ya, sekarang kita akan berdiskusi kelompok ya. Ibu harap kalian duduk dengan kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, balik belakang ya. Ayo diatur kelompoknya, Nak. Kaget ya. Ya, silahkan dibaca LKPD-nya dulu ya. Di situ ada percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan dengan buku yang ada di kalian. Pakai aja buku paketnya ya. Dan ada kertas yang Ibu bagikan tadi. Itu silahkan dilakukan percobaan sederhananya.
Coba. Dan amati gerakan buku. Wow, beneran. Sambil dicatat ya di pertanyaannya, Nak. Tapi nggak catat. Coba lagi keras lagi, tapi keras tariknya. Wah, tidak bergerak. Yang perlahannya lagi. Ya, ditaruh nama kelompoknya ya. Langsung kita praktikan ini. Iya, langsung dipraktik. Meja. Ya, Soalnya kan ini lumayan sih ada berapa nanya-nanya boleh ya. soalnya kan cuma satu kelompok ada Ya, silakan dibagi ya. Ya, nanti kelompoknya mau maju. Berarti kelompok 3 ya, sudah siap ya? Oke. Kelompok yang lain bagaimana? Satu kelompok. Jadi nanti mewakili, yang maju mewakili. Bagaimana kelompoknya sudah selesai? Sudah. Oke, bagaimana diskusinya? Sudah selesai semua ini? Sudah. Oke. Nanti kelompok 3 sudah siap untuk maju ya. Ibu ambil perwakilan saja. Jadi kelompok 3 yang akan maju. Sebelumnya kita adakan ice breaking untuk lebih semangat lagi. Nah, ice breakingnya ini untuk tepuk semangat ya. Yang memimpin, siapa yang mau memimpin? Bagaimana cara tepuk semangat Ibu? Oke, nanti Nipta yang akan mencontohkan. Silakan Nipta, berdiri dulu dicontohkan. Silakan. Jadi teman-teman kita akan kasih dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Nipta. Ya, silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Nipta Permudita Nistasya. Saya Rahma Amanda Putri. Saya Sarwa Safitri. Dan saya Nibor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal pertama akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Nomor 1, apa yang terjadi pada buku saat ditarik dengan cepat? Mengapa demikian? Jawabannya, buku tetap berada di tempatnya atau hanya bergeser sedikit. Hal ini terjadi karena buku memiliki inersia atau kecenderungan mempertahankan keadaan diam. Saat kertas ditarik cepat, gaya yang bekerja hanya sesaat, sehingga tidak cukup untuk menggerakkan buku. Nomor 2 akan dibacakan oleh Sawa. Apa yang terjadi pada buku saat ditarik secara perlahan? Mengapa demikian? Buku ikut bergerak bersama kertas. Hal ini karena gaya gesek antara buku dan kertas memiliki waktu cukup untuk mengaruhi buku, sehingga buku ikut bergerak.
Soal nomor 3 akan dibacakan oleh Aniko. Kepada Aniko. Nomor 3. Mengapa buku berhenti setelah didorong? Apa yang memengaruhinya? Jawabannya, buku berhenti karena ada gaya gesek antara buku dan meja yang melawan geraknya. Jika tidak ada gaya gesek, buku seharusnya terus bergerak lurus beraturan. Nomor 4 akan dibacakan oleh Salwa. Bagaimana hubungan percobaan ini dengan hukum Newton 1? Percobaan ini membuktikan hukum Newton 1 atau hukum inersia. Benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau buku tetap diam saat kertas ditarik cepat. Benda cenderung mempertahankan geraknya atau buku tetap bergerak setelah didorong, tetapi berhenti karena adanya gaya luar atau gesekan meja. Selanjutnya nomor 5 akan dibacakan oleh Putri. Tuliskan 2 contoh inersia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lonceng yang dipukul terus bergerak hingga kembali ke posisi semula. Kedua, penumpang terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami menerima 1 sesi pertanyaan. Ya, kepada Amel dipersilahkan. Sebutkan contoh lain dari inersia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian jawabannya akan dibacakan oleh Rahma Amanda Putri. Untuk menjawab pertanyaan Amel, contoh lainnya adalah buku di atas meja tetap diam meski meja digeser perlahan. Selain itu, ada juga bola yang menggelinding akan terus bergerak sampai ada gaya gesek atau penghalang yang menghentikannya. Amel? Oke, bagaimana? Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren! Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan duduk ke tempatnya. Oke, yang lain silahkan dikumpulkan LKPD yang telah dikerjakan tadi ya. Taruh ke meja Ibu. Sudah semua ini LKPD-nya dikumpulkan? Sudah. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Apa yang membuat kalian senang? Menambah pengetahuan baru. Menambah pengetahuan baru. Ada yang lain? Ternyata hukum Newton juga ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman. Ada speakingnya, iya. Asik kelompoknya, iya, gitu ya. Jadi, untuk penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu kalian bisa lihat contohnya pada saat kalian lagi berkendara. Misalnya pada saat berkendara itu mobilnya tiba-tiba digas, maka kita akan merasa terbental ke belakang ya. Pada saat mengerem mendadak, bagaimana kita akan maju ke depan. Jadi itu beberapa contoh untuk penerapan hukum 1 Newton di dalam kehidupan. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum 2 Newton. Ibu harap kalian telah mempelajari terlebih dahulu di rumah ya. Ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.